Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua hari ini? Tambah semangat di minggu ketiga ini? Ustazah Insya harapkan, Alhamdulillah Ustazah harapkan semakin semangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran dengan Ustazah Rika, Ustazah sedikit mengingatkan pembelajaran minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang keberagaman di Indonesia. Ustazah akan mengingatkan lewat video yang minggu kemarin sudah ditayangkan. Ini biar sedikit mengingat kembali ya. Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak. Sekarang kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan. Kakak akan menjelaskan tentang keberagaman budaya bangsaku. Dimulai dari Sumatera Barat. Di sini ada Siti. Siti berasal dari suku Minang. Bahasa daerah yang digunakan oleh suku Minang namanya bahasa Padang dan Melayu. Rumah adatnya namanya rumah gadang. Siti sekarang sedang menari tarian tradisional suku Minang, namanya tari piring. Ketika menari, Siti diiringi oleh permainan alat musik tradisional yang ditiup bernama saluang dan yang dipukul namanya talempong. Siti suka makan rendang dan sate padang. Rendang dan sate padang adalah makanan khas dari suku Minang. Dari Sumatera Barat kita menuju ke Jakarta. Di sini ada Udin yang sedang bermain alat musik tanjidor. Nama sukunya dari Jakarta adalah Betawi. Bahasa suku Betawi adalah bahasa Betawi. Rumah adatnya namanya rumah kebaya. Semut daging dan asinan sayur adalah makanan kegemaran Udin. Itu adalah makanan khas Betawi. Dari Jakarta kita bergerak menuju ke Pulau Bali. Ya, di sini ada Dayu. Dayu berasal dari suku Bali yang bahasa daerahnya adalah bahasa Bali. Tarian tradisional yang ditarikan oleh Dayu namanya tari pendek. Rumah adatnya namanya Gapura Candi Bentar. Makanan tradisional suku Bali adalah ayam betutu. Berikut kita menuju ke Pulau Maluku. Nah, di sini ada Edo. Edo berasal dari Ambon. Berasal dari suku Ambon, Maluku. Sekarang Edo sedang menari tari Katreji. Ini adalah tarian tradisional dari suku Ambon yang diiringi oleh permainan alat musik ukulele. Rumah adat suku Ambon namanya Baileo. Edo suka sekali makan papeda dan ikan kuah kuning. Ini adalah makanan tradisional dari suku Ambon. Dari Maluku kita menuju ke Manado, Sulawesi Utara. Di sini ada Beni yang sedang menari tari maengket yang merupakan tarian khas suku Minahasa yang berasal dari Sulawesi Utara. Kolintang adalah alat musik tradisionalnya. Rumah adat suku Minahasa adalah rumah pewaris. Beni suka sekali makan tinutuan atau bubur Manado yang merupakan makanan khas dari suku Minahasa. Nah, ini mengingatkan kemarin pembelajaran kita sudah mempelajari keberagaman suku di Indonesia. Di Indonesia itu jumlah sukunya ratusan ya. Nah, itu hanya sedikit sekali contohnya. Kemudian, nah kali ini kita akan belajar tentang keberagaman suku yang ada di Kampung Babakan. Harus ada share screen kembali. Ini di buku paket kalian juga ada ya. Ini halaman 28. Mungkin kalau bukunya kira-kira sama atau tidak, halamannya silakan nanti dicari di sini.
Kita harus ada share screen-nya, bukan yang itu, tapi yang ini, keberagaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia itu merupakan keberagaman di bidang suku, agama, ras, budaya, maupun bahasa. Nah, ini keberagaman budaya di Kampung Babakan. Di Kampung Babakan itu tinggallah beberapa warga yang memiliki keragaman suku. Contohnya saja, Pak Sami ini berasal dari Maluku. Pak Encep ini merupakan suku Sunda yang berasal dari Jawa Barat. Pak Made berasal dari Bali. Pak Udin ini merupakan suku Betawi yang biasanya ini suku Betawi ini asalnya dari DKI Jakarta. Dan juga ada Pak Nur yang asalnya dari Jawa. Ini bukan berarti Pak Nur yang di bawah ya, yang biasanya di sekolah, yang jadi security, namanya sama. Nah, tugas kalian itu di buku kalian, coba dibuka buku paketnya, ada yang mengidentifikasi keberagaman Kampung Babakan. Coba Ustadzah kembali lagi. Nah, kira-kira kalau Pak Sami ini asalnya dari Maluku, udah kok keliru lagi, pencet lagi. Kalau dari Maluku, kira-kira bahasanya apa yang digunakan? Atau boleh kalian tulis keragaman apa yang dimiliki Pak Sami? Makanan khasnya mungkin, alat musiknya, rumah adatnya. Dari yang kemarin-kemarin kita pelajari ada kan? Oke, di buku silahkan dikerjakan ya. Nih yang di buku kalian, di buku paket itu yang ini. Halaman berikutnya. Ada kolomnya kan? Di buku paket, semuanya buku paket sudah disiapkan? Nah, ini coba kalian isi. Asal itu daerahnya asalnya itu mana? Tadi kan sudah tahu ya, Pak Sami ini dari suku apa, Pak Encep suku apa. Silakan kalian tulis. Coba sudah kasih waktu 1 menit. Bisa terisi berapa kolom? Ustazah kasih challenge ini. Dalam 1 menit bisa ngisi berapa kolom? Ayo dicoba. Nanti yang sudah selesai 1 menit, boleh Halaman disebutkan. berapa tadi Ustazah Rika? Apa Ustazah Vita? Halaman berapa tadi? Halaman 29 Ustazah. Halaman 29 anak-anak. Silakan dicoba halaman 29. 1 menit lagi. Nanti pukul 9.20 di HP-nya Ustazah. Ustazah pengen tahu, kira-kira bisa nulis di kolom chat. Ustazah, aku dapat mengisi sekian kolom, Ustazah. Wish. Dapat poin nanti. Ya, dapat poin yang paling banyak, nanti dapat poin 100 dari Ustazah. Jika kalian sudah masuk, bisa ditukar hadiah yang menarik dari Ustazah Rika. Kira-kira siapa ya nanti yang dapat hadiah ya? Aduh, kelihatannya kok time is up ya. Oke, coba di kolom chat. Ustazah pengen tahu, silahkan kalian tulis mengisi berapa kolom. Sudah berapa kolom yang sudah kalian isi? Silakan ditulis. Oh, ini ada Mas Zidan 7. Mbak Adel 7. Ayo, siapa lagi nih? Paling banyak ini. Nggak apa-apa, yang masih 2 nggak apa-apa. Terus semangat ya. Ada yang 2, Mbak Adina 1. Tetap semangat, Mbak Adina. Nggak apa-apa. Oh, Mbak Tika sudah 7. Mbak Rara 3. Mas Nabil 1. Oke. Nggak apa-apa sayang. Di sini Ustazah akan bagikan. Yang belum terisi, silahkan kalian isi ya.
Nanti saya kasih waktu 5 menit untuk menulisnya. Nah, loh, kebanyakan. Bentar. Nah, ini dia. Silakan saya kasih waktu 5 menit untuk mengisinya. Nanti Ustazah akhiri di 9:25 ya. Masih ada waktu 3 menit. Satu menit lagi menulisnya. Oke, finish. Oke, time is up ya. Nah, sekarang Ustazah lanjutkan. Di Kampung Babakan ini ada warga yang berasal dari suku yang berbeda-beda. Meskipun mereka memiliki suku, bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, bahkan sampai pada tradisi yang berbeda, mereka tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, apa sih yang dimaksud persatuan dan kesatuan itu? Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Maksudnya di sini adalah negara Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, maupun ras. Meskipun beraneka ragam, tapi seluruh bangsa kita ini bersatu di dalam negara Republik Indonesia. Nah, sikap yang perlu kita kembangkan dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah saling menghormati dan menghargai, serta menjunjung tinggi sikap toleransi.
dan juga saling tolong-menolong dan bekerja sama. Insya Allah jika kita selalu menerapkan sikap-sikap yang sudah Ustazah sebutkan ini, persatuan dan kesatuan negara kita dapat untuk tidak mencoret-coret layarnya Ustazah. Tuh, hilang. Sudah minta tolong ya, nanti untuk tidak mencoret-coret di layarnya. Oke, sudah lanjutkan. Manfaat menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, terciptanya kehidupan yang rukun, damai, dan sejahtera. Yang kedua, memperkuat sistem ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan. Zaman nenek moyang kita dulu, negara kita itu pernah dijajah, yaitu dijajah sama bangsa Belanda selama 350 tahun. Dan juga bangsa Jepang juga menjajah negara kita. Hal itu bisa terjadi sangat lama karena dalam perjuangan para pahlawan kita sewaktu masih belum bersatu itu sifatnya masih kedaerahan. Berjuangnya sendiri-sendiri, rakyat Maluku berjuang sendiri, rakyat di Pulau Jawa berjuang sendiri, sehingga apa? Negara kita itu sangat sulit untuk mengalahkan penjajah. Nah, setelah muncul rasa persatuan dan kesatuan, ini akhirnya penjajah bisa diusir dan kita bisa mencapai kemerdekaan. Jadi, kalau kita bersatu, maka ketahanan nasional ini akan semakin kuat dalam menghadapi ancaman dan gangguan. Yang ketiga, pembangunan nasional berjalan lancar dan baik. Jika persatuan dan kesatuan dapat terjaga, otomatis kehidupan masyarakatnya akan rukun, damai, dan sejahtera, sehingga pembangunan nasional ini juga berjalan lancar. Karena kalau terjadi pertengkaran, perpecahan, negara kita tidak bisa melanjutkan pembangunannya. Nah, ini selanjutnya, sebaliknya. Kalau kita tidak menjaga persatuan dan kesatuan, apa yang akan terjadi? Tentu saja yang terjadi adalah terjadinya pertikaian atau pertengkaran. Sama saja dengan permusuhan, perselisihan, itu sama. Negara kita akan terpecah belah. Nanti jika kita tidak bersatu, bisa jadi muncul negara-negara lain. Misal, Papua ingin mendirikan sendiri, Aceh juga ingin mendirikan negara sendiri, sehingga luas negara kita akan semakin berkurang. Kemudian, kehidupan masyarakat menjadi tidak aman, karena sering bertengkar, sering berselisih, akhirnya hidup menjadi tidak aman. Nah, itu sedikit dari saya. Sekarang dilanjutkan di bukunya. Bentar, Ustazah. Nah, di sini. Ada siap menghadapi musim hujan. Ustazah minta tolong nanti yang membaca satu paragraf ya. Nanti akan Ustazah tunjuk membaca satu paragraf. Oke, dimulai dari Mbak Vio. Di buku kalian juga sudah ada kan? Boleh membaca di buku kalian, boleh. Di layar, boleh. Silakan dibaca, Mbak. Suaranya kok belum terdengar? Kurang keras mungkin? Siap menghadapi musim hujan. Ya, dilanjutkan.
Warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Thank you ya, Mbak Tio ya. Selanjutnya, yang membaca selanjutnya adalah Mas Aldo. Paragraf selanjutnya, Mas Aldo, silakan dibaca. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Thank you ya, Mas Aldo. Selanjutnya, yang membaca adalah Mbak Rara. Silakan Mbak Rara. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Thank you ya Mbak ya. Nah, anak-anakku, dari bacaan tadi kita bisa mengamati, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa warga desa Kampung Babakan ini melakukan kerja bakti membersihkan selokan agar nanti saat musim penghujan desa Babakan tidak mengalami kebanjiran. Nah, tugas kalian sekarang mengerjakan buku paket yang halaman 30. Ada 1 sampai 5. Ustazah kasih waktu 5 menit, nanti sama Ustazah akan diminta bergantian menjawab ya. Yang tadi sudah, berarti Ustazah akan kasih kesempatan yang lainnya. Silakan dikerjakan. Halaman berapa tadi yang dikerjakan? Halaman 30. Apakah buku kalian sama dengan punya Ustazah? Silahkan kolom chatting nanti hanya digunakan untuk hal-hal yang penting. Boleh bertanya sesuatu ke Ustazah. Boleh menyampaikan jika sudah selesai am dan Ustazah. Oke. Ustazah give you 5 minutes. Masih ngerjakan ya? Ya, masih ngerjakan. Nanti sampai 9.40 Ustazah akan koreksi. Oke. Mas Rafa sudah selesai. Pak jauh kayak kaget gitu. Langsung menghilang, Ustazah. Dikerjakan ya, Mas Rafa ya. Kok ditutup. Oke.
Iya, Ustazah ganti, tenang saja. Ustazah bergantian kok, loh. Halo Mbak Adel. Finish, Mbak Adel? Belum, ya. Tenang, masih ada 5 menit ya. Tinggal 4 menit mungkin. Oh sudah, oke, good job. Oh, Mbak Adel ini sudah. 2 menit lagi ya. Satu menit lagi. Ini sudah beberapa yang sudah done, excellent. Kelas Magelan itu memang hebat. Tugasnya cepat selesai. Berarti ini tanggung jawabnya sudah sangat bagus. Cocok sudah kelas 4. Karena anak yang kelas 4 itu tanggung jawabnya lebih besar. Hebat-hebat. Sudah mulai bisa fokus di Zoom Ustazah Rika kelas 4 Magelan. Alhamdulillah Ustazah. Sudah Ini kelas beneran. iya, senang sekali Ustazah bisa seperti itu Ustazah. Semoga kelas 4 yang lain juga sama ya Ustazah ya. Amin. Loh Mas Zidan menghilang. Halo Mas Zidan. Ngerjakan ya tadi ya. Udah selesai belum? Tinggal dikit. Sudah selesai kelihatannya ini sudah selesai. Oke, sudah ya. Kita jawab bersama-sama. Tadi yang sudah itu ada Mbak Vio, Aldo, dan Rara. Oke, Ustazah akan minta tolong menjawab nomor 1 dari Mas Naufal. Dibaca ya Mas, soalnya ya. Itu biar apa? Ayo Mas Naufal. Bisa di-unmute Mas Novel? Mungkin dilewati dulu dah Ustazah ini. Oh ya, dilewati dulu. Oke. Ya, enggak apa-apa Mas Novel, nanti aja. Siapa Ustazah?
Oke, Mas Zafran aja. Mas Zafran. Silakan di-unmute Mas Zafran. Dibaca ya Mas. Suaranya kok belum masuk Mas Zafran? Coba lagi Mas Zafran. Ya, agak mendekat, agak keras ya. Dekat ke speaker. Belum masuk. Gimana nih kira-kira speakernya ya? Kok nggak masuk ya suaranya ya? Coba lagi Mas Zafran, di-unmute lagi. Di-unmute dulu. Di-unmute, bisa? Nah, Belum masuk juga. masih belum juga. Mungkin Oke, mohon videonya. Yang lain ganti lagi ya. bisa. Ya, maaf ya Mas Zafran ya, lain kali ya. Ini ada Coba sambil dicek Mas Zafran ya audionya. Mas Raihan. Mas Raihan silakan. Nomor Tuh, Nomor 1. membersihkan selokan. soalnya dibaca dulu Mas Raihan. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan membersihkan selokan? Oke, membersihkan selokannya dengan cara apa tadi? Masyarakat melakukan kegiatan apa namanya? Kerja bakti. Nah, jawabannya yang lebih lengkap, excellent. Kerja bakti membersihkan selokan. Oke, thank you ya, Mas. Selanjutnya ada Mbak Sashimi. Yang nomor 2 ya, Mbak Sashimi. Ya. Oke. Ya, dibaca Mbak Sashimi. Mbak Sashimi. Jawabanku. Dibaca dulu dari soalnya, kemudian jawabannya Mbak Sashimi dibacakan. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Makanya dilihat ya. Agar lingkungan bersih dan agar tahu kerja bakti itu wajib untuk seluruh warga desa. Mengapa sih mereka melakukan kerja bakti ini? Mereka bersepakat membersihkan selokan agar apa? Agar nanti tidak kebanjiran ya. Selanjutnya. Thank you Mbak Sashimi. Selanjutnya. Ini nomor 3 ya. Ada Rafif. Dibaca Mas. Nomor 3. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Mereka mempunyai sikap persatuan dan kesatuan apa enggak? Iya. Nah, kok bisa iya? Dari mana jawabannya? Alasannya apa? Jelaskan. Jelaskan. Apa Mas Rafif? Alasannya apa Mas Rafif? Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Iya. Yang menunjukkan persatuan dan kesatuannya yang mana? Apakah perasaan senangnya tadi itu menunjukkan sikap persatuan? Atau yang ini? Karena mereka
saling bekerja sama melakukan kerja bakti. Nah, kira-kira kalau ini orang-orangnya Kampung Babakan ini penduduknya kalau tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan, pasti mereka enggan untuk melakukan kerja bakti. Nah, ini ditunjukkan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bagaimana? Mereka bersama-sama melakukan kerja bakti. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Coba ini Mbak Adel, ini raise hand ini. Tapi kemana ini ya? Mbak Adel? Apakah bathroom mungkin? Oh, ini sudah kembali. Silakan nomor 4 Mbak Adel. Di-unmute ya. Nomor 4 ya. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan agar tidak banjir? Manfaatnya masyarakat ini saat musim hujan tidak mengalami banjir karena selokan sudah bersih, excellent. Kampung Babakan terbebas dari banjir nanti karena selokannya sudah bersih. Sekarang ya nomor 5. Nomor 5 selanjutnya Mas Rendra. Belum ya Mas Rendra ya? Di-unmute dulu Mas Rendra. Oke, nomor 5 dijawab Mas. Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Kira-kira apa yang terjadi nih kalau nggak punya rasa persatuan dan kesatuan? Belum tak Mas Rendra? Belum. Oh, belum. Sampai situ. Oh, Menurut ya. Mas Rendra apa? Menurut Mas Rendra? Kira-kira kalau tadi dengan persatuan dan kesatuan ini Kampung Babakan ini terbebas dari banjir karena selokannya sudah bersih, warganya mau melakukan kerja bakti. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika mereka tidak mau mengutamakan persatuan dan kesatuan? Banjiran. Saat musim penghujan, warga Babakan bisa kebanjiran. Oke, excellent. Thank you ya, Mas ya. Rendra, you may put off your hat because you are at home ya. Ya, oke, thank you. Nah, selanjutnya kalian bisa membuka buku paketnya di halaman. Agak jauh ya ini ya, ke depannya ya. Ke depan apa ke belakang ya Ustazah Vita? Gini nih Ustazah Vita ya. Jadi halamannya. Ke belakang. Ya, sebentar ya. Nah, ini Ustazah ingin kalian mencoba di halaman 56. Oke, page 56. Open your pockets. Sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Oke, Ustazah kasih contoh dulu ya. Ini nanti Ustazah kasih penjelasan lebih lanjut. Contoh sikap yang kalian tulis ini boleh di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Contoh, Ustazah akan contohkan. Misalnya, sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Melakukan piket kelas dengan teman yang berbeda suku. Nah, itu sudah menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Kalau sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan, mengejek teman yang berbeda suku dengan kita. Itu boleh ditulis. Silakan kalian mencari lagi. Ini berarti ada 8 kolom. Nanti ditulis ya semua ya. Saya kasih waktu 10 menit mengerjakannya. Ini saya kasih bonus 2 Mudah menit. ini, mudah. Yuk, yuk.
easy sekali, Ustazah Vita. Ya, easy, so Di easy. kelas 3 mungkin sudah pernah. Nanti kalau sudah selesai, biar Ustazah Rika tahu, boleh ditulis di kolom chat Amdan Ustazah. Ya. Siapa ini ya yang duluan selesai ya? Dapat poin 100 lagi nih Ustazah, nanti yang paling duluan menuliskan namanya di kolom chat dan sudah selesai untuk halaman 56. Ditulis semuanya ya, dan harus berupa kalimat, jangan hanya satu kata. Ditulis kalimat yang lengkap. Tulisannya ditulis yang rapi. Five minutes to end ya Ustazah Rika? Yes. 5 menit lagi. Oke. Nanti beberapa anak Ustazah minta untuk membacakan jawabannya ya, yang belum ditunjuk Ustazah. Nah, Adel ini sudah lagi nih. Ya Mbak Adel ya? Sudah done. Nah, dapat poin 100 ini, sudah selesai nih. Dan juga sudah selesai. Rafa apanya yang nggak tahu? Zidan dan. Oke, Raihan sudah juga. Alhamdulillah. Oh, banyak yang sudah. Sashimi sudah. Alma sudah. Alhamdulillah, sudah selesai. Kalau konsentrasi, fokus, pasti cepat selesai. Excellent ini sudah kelas Magelan ini sudah. Bisa-bisa ini dapat 100 semua ini.
Vio dan. Oke, thank you Vio. Ya, jika sudah selesai. Ya, thank you. Sudah selesai. Ara sudah selesai. Sip. Boys mana boys ini? Boys. Boys, come on. Hari ya boys. Rafif dan oke. Rendra dan oke. Good job. Oke, sudah banyak ya Ustazah ya. Sudah banyak. Oke, sambil ngerjakan, sambil dibacakan ya, Ustazah pengen tahu. Silakan yang membacakan jawabannya. Mbak Tika Us. Mbak Tika. Sudah di-unmute Mbak Tika? Belum bisa. Oke, sebentar. Sudah? Oke. Sip. Excellent. Ya, silakan. Saling menolong. Ini yang apa ini? Contoh yang mana? Yang menunjukkan sikap persatuan atau yang Sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Oke, jawabannya apa sayang? Saling menolong. Kalau dibuat kalimat yang agak panjang, kira-kira saling menolong dalam hal apa, dengan siapa? Ditambah ya kalimatnya ya. Saling tolong-menolong dengan teman yang berbeda suku. Ditulis lengkap ya. Thank you Mbak Tika. Selanjutnya. Mbak Kaila. Finish? Finish. Disebutkan sikap yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan ya. Dibuat kalimat lengkap ya Mbak Kaila ya. Oke, silakan dibaca. Berteman dengan teman beragama lain. Berteman dengan teman yang berbeda agama. Excellent jawabannya. Ini selanjutnya Ustazah minta tolong yang membacakan jawabannya nanti yang ini ya. Yang menunjukkan sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Mbak Rania. Belum? Oke, kalau belum sudah lewati dulu ya Mbak Rania ya. Ini Ustazah kok mouse-nya ini maunya yang ke semua ya. Cik ganti yang voice ya. Yang voice siap-siap ini. Siapa ya yang belum itu ya. Ketemunya yang ke semua. Fatir. Fatir. Ya? Yang menunjukkan tidak menjaga persatuan dan kesatuan ya Mas Fatir ya? Belum. Belum juga. Oh. Yang voice tadi yang sudah selesai yang belum ditunjuk Ustazah siapa ya ini ya? IQ. Nabil belum ya? Zidan tadi sudah atau belum ya Zidan tadi ya? Sudah tahu Zidan tadi Us? Zidan tadi belum ya? Belum ditunjuk ya? Sudah jawab sudah Ustazah. Oke Mas Zidan. Sikap yang menunjukkan tidak menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak berbagi ke teman yang berbeda agama. Tidak berbagi kepada teman yang berbeda agama. Kira-kira kalau dalam kehidupan boleh nggak kita seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Excellent jawabannya Mas Zidan. Satu lagi ya. Satu lagi. Tidak bisa. Mas Baim ada atau enggak ya ini ya? Ya Mas Baim.
Hai. Oh, You may put on your head. It's okay, Mas Baim. Nggak bisa metu. Nanti kalau pakai BAB malah To pipisnya the yang camera. pakai Yes. metu. Nanti malah bahasa semua. You may put off your head. Nah, you may close to the camera. Yeah, it's right. Okay, Mas Baim, please. Louder, please. Perang antar saudara. apa Mas? Ya. Agak keras sedikit. Perang antar saudara. Perang antar saudara? Ya, Ustazah ini memastikan jawabannya seperti itu karena suaranya masih pelan. Iya, betul. Iya, betul? Ya, gitu ya jawabannya ya. Oke. Iya. Silahkan nanti boleh ditambah ya. Terjadi peperangan antar suku, misal kayak yang dulu itu pernah di Indonesia karena adanya provokasi itu terjadi peperangan antar suku. Nah, kalau terjadi peperangan antar suku, tentunya kehidupan kita menjadi tidak tentram, tidak aman lagi. Oke, ditulis yang lengkap ya, Mas ya. Oke, excellent jawabannya. Nah, gampang kan semuanya? Materi ini Ustazah yakin pasti akan dapat kalian kerjakan dengan mudah. Oke, selanjutnya ada lagi. Bentar ya. Selanjutnya, kalian bisa buka lagi buku halaman ke belakang lagi. Bentar ya. Bentar lagi ini. Ini loh. Halaman 83. Belajar dari cerita. Nah, pada halaman 83 ini nanti bisa kalian pelajari di rumah. Nanti akan dibahas Ustazah pada pertemuan selanjutnya ya. Kelas Magelan ini excellent. Hari ini pembelajaran di kelas Magelan ini Ustazah itu senang sekali. Kenapa? Karena anak-anaknya hebat-hebat, bisa bertanggung jawab dengan baik, tugas-tugasnya juga selesai. Nah, Ustazah harapkan minggu depan juga lebih hebat lagi anak-anakku. Ini silahkan nanti dipelajari, dibaca di rumah. Insya Allah minggu depan akan dijelaskan Ustazah. Oke, karena waktunya sudah habis ini sudah Vita ya. Anak-anak waktunya istirahat ya. Yes, it's time for break. Oke. Nah, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you to Ustazah Rika. Thank you Ustazah Rika. You're welcome Ustazah Vita. Ini saya langsung pamit ya Ustazah ya. Ya. Pindah ke kelas yang lain. Okay, kids, you may break, you may eat your snacks, you may drink your mineral water or extra.